Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, kita melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yang kita kenal sekarang merupakan perkembangan yang berkelanjutan. Mulai dari sistem klasifikasi 2 kingdom hingga klasifikasi 6 kingdom. Dalam sistem klasifikasi ini, organisme dikelompokkan menjadi dua, yaitu dunia tumbuhan kingdom plantae dan dunia hewan atau kingdom animalia. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan meliputi makhluk hidup yang memiliki dinding sel dari bahan selulosa dan berklorofil sehingga mampu berfotosintesis. Ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji termasuk kerajaan tumbuhan. Dalam sistem klasifikasi 2 kingdom, bakteri dan jamur dimasukkan ke dalam kelompok ini meskipun tidak berklorofil. Yang kedua, kingdom animalia. Kingdom animalia atau dunia hewan meliputi makhluk hidup yang tidak berdinding sel, tidak berklorofil, dan dapat bergerak bebas. Contohnya hewan bersel satu atau protozoa, hewan berpori atau porifera, hewan berongga Coelenterata, cacing vermis, hewan lunak atau moluska, hewan berkuku-kuku atau arthropoda, hewan berkulit duri Echinodermata, dan hewan bertulang belakang Chordata. Sistem klasifikasi 3 kingdom. Dalam sistem klasifikasi ini, jamur telah dipisahkan menjadi kingdom tersendiri. Jamur dibedakan dari tumbuhan karena dinding jamur bukan terdiri dari bahan selulosa seperti dinding sel tumbuhan, melainkan dari bahan kitin. Perbedaan lainnya adalah jamur tidak dapat membuat makanan sendiri, heterotrof seperti tumbuhan. Dunia jamur meliputi semua organisme yang memperoleh makanan secara heterotrof. Dengan cara menyerap makanan atau absorpsi, jamur mendapatkan makanannya dari makhluk hidup lain yang telah mati atau sebagai parasit, maupun dengan cara menyerap dari makhluk hidup yang telah hidup, saprofit. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan meliputi semua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof dengan melalui fotosintesis. Yang ketiga adalah kingdom animalia. Dunia hewan meliputi semua organisme yang memperoleh makanannya secara heterotrof dengan cara memakan organisme lain. Sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem klasifikasi ini berkembang setelah ditemukan inti sel atau nukleus. Ada organisme yang inti selnya tidak memiliki selaput. Ada juga organisme yang inti selnya diselubungi selaput. Yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera, semua anggota Monera
tidak memiliki selaput inti sehingga disebut organisme prokariotik. Yang termasuk kingdom inti adalah bakteri dan ganggang hijau. Yang kedua adalah kingdom fungi atau jamur. Semua jenis jamur dimasukkan dalam kingdom ini. Kingdom plantae. Semua ganggang kecuali ganggang biru hijau, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji dimasukkan dalam kingdom ini. Yang keempat, kingdom animalia atau dunia hewan. Semua hewan mulai dari protozoa sampai chordata termasuk dalam kingdom ini. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada sistem klasifikasi 5 kingdom ini, ganggang yang semula dimasukkan dalam kingdom plantae dan protozoa yang semula dimasukkan dalam kingdom animalia selanjutnya dikelompokkan menjadi satu kingdom, yaitu kingdom protista. Kingdom protista terdiri dari bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Di bawah ini mikroskop kebanyakan bakteri tampak mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Namun dari bukti molekular dijumpai adanya perbedaan pada ARN ribosom sehingga ahli mikrobiologi membedakan bakteri menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Kingdom protista. Kingdom ini terdiri dari organisme yang memiliki selaput inti atau eukariotik dan bersel tunggal. Protista dapat dijumpai di mana saja, baik di air tawar, air laut, daerah lembab, ataupun hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu protozoa, protista menyerupai hewan, ganggang, atau protista yang menyerupai tumbuhan, dan protista yang menyerupai jamur. Hampir semua jenis protista hidup di air karena mereka tidak memiliki pelindung yang dapat menjaga tubuhnya dari kekeringan. Yang ketiga adalah kingdom fungi atau dunia jamur. Kingdom ini pada umumnya bersel banyak, memiliki membran inti, dan berperan sebagai dekomposer pada lingkungan. Jamur mengeluarkan enzim yang dapat mencerna bahan makanan di luar tubuhnya. Jamur memperoleh makanan dengan cara saprofit dari makhluk yang telah mati atau parasit dari makhluk hidup yang masih hidup. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan merupakan organisasi yang memiliki membran eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Kingdom animalia atau dunia hewan merupakan organisme yang memiliki membran inti eukariotik, bersel banyak atau multiselular, dan memakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya atau heterotrof. Hewan memiliki kemampuan bergerak berpindah tempat, cadangan makanan disimpan dalam bentuk glikogen. Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sebagian besar hewan hidup di laut, beberapa hidup di air tawar, dan sisanya hidup di darat.
yang terakhir adalah sistem klasifikasi 6 kingdom. Terdapat penambahan kingdom virus. Virus berbeda dengan organisme lain. Tubuh virus tersusun atas 6 asam nukleat yang diselubungi protein. Di luar sel hidup, menyerupai yang merupakan benda mati, virus hanya dapat hidup dan memperbanyak dirinya di dalam sel inang. Demikian penjelasan sistem klasifikasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.